Halo semuanya, perkenalkan saya Aliana Ayu. Dalam video kali ini, saya akan membahas topik yang sangat menarik dan juga penting, yaitu komunikasi antara orang tua dan anak. Pentingnya komunikasi yang baik dan efektif antara orang tua dan anak adalah kunci untuk membangun hubungan keluarga yang harmonis. Sebagai orang tua, salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana menjalin komunikasi yang baik dan efektif dengan anak, apalagi di era digital dan modern seperti sekarang ini. Banyak sekali orang tua yang merasa kesulitan untuk memahami dan berkomunikasi dengan anak-anak mereka. Perbedaan generasi, pengaruh teknologi, serta kesibukan sehari-hari seringkali menjadi hambatan dalam menjalin komunikasi yang baik dan efektif antara orang tua dan anak. Nah, setelah kita memahami pentingnya komunikasi yang baik dan efektif antara orang tua dan anak, selanjutnya saya akan membahas beberapa tantangan atau permasalahan yang sering terjadi dalam komunikasi antara orang tua dan anak, dan tips bagaimana cara mengatasinya. Jadi, pastikan kalian menyimak video ini sampai habis ya. Apa sih permasalahan yang biasa muncul dalam komunikasi antara orang tua dan anak, dan bagaimana cara mengatasinya? Permasalahan yang pertama adalah perbedaan gaya komunikasi antara orang tua dan anak. Ada beberapa faktor penyebab yang membedakan gaya komunikasi antara orang tua dan anak, yaitu perbedaan usia, perbedaan pengalaman, dan yang pasti perbedaan pandangan hidup. Untuk mengatasi perbedaan ini, orang tua bisa mencoba menyesuaikan cara berbicara mereka dengan gaya komunikasi anak. Misalnya, lebih banyak bertanya kepada anak daripada langsung memberikan solusi. Itu bisa membantu anak merasa lebih didengar dan dihargai. Permasalahan yang kedua adalah hambatan dalam mendengarkan aktif. Hambatan dalam mendengarkan aktif seringkali muncul karena orang tua lebih fokus pada memberikan nasihat atau solusi kepada anak daripada benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan anak. Mendengarkan aktif bukan hanya tentang mendengarkan kata-kata saja, tetapi juga memahami perasaan dan emosi yang mendasarinya. Untuk mengatasi hambatan ini, orang tua perlu berlatih untuk mendengarkan tanpa menyela dan tanpa langsung memberikan respon. Mencoba untuk menunjukkan bahwa orang tua sedang benar-benar mendengarkan. Bisa dengan cara menggunakan komunikasi nonverbal seperti menatap mata anak saat anak berbicara atau menganggukkan kepala. Kemudian permasalahan yang ketiga, pengaruh teknologi dan media sosial terhadap kualitas komunikasi antara orang tua dan anak. Di era modern saat ini, kita harus mengakui bahwa kecanggihan teknologi memiliki banyak sekali manfaat. Tetapi, teknologi dan media sosial seringkali mengganggu komunikasi tatap muka yang penting antara orang tua dan anak. Anak-anak mungkin lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadget mereka daripada berbicara langsung dengan orang tua mereka. Sehingga, orang tua harus tetap berusaha untuk menjaga komunikasi yang berkualitas di dunia nyata. Untuk mengimbanginya, orang tua bisa membuat aturan atau kebiasaan keluarga yang mendorong interaksi tanpa gadget, seperti makan malam bersama tanpa ponsel. Kemudian permasalahan yang keempat, kesulitan menciptakan komunikasi yang terbuka dan jujur. Banyak keluarga mengalami kesulitan untuk menciptakan komunikasi yang terbuka, karena mungkin anak-anak punya rasa takut atau malu untuk berbagi masalah mereka kepada orang tuanya. Komunikasi yang terbuka dan jujur adalah kunci untuk mengatasi banyak permasalahan dalam hubungan antara orang tua dan anak. Dalam situasi yang penuh tekanan, orang tua harus menciptakan lingkungan yang aman bagi anak untuk dapat berbicara tanpa adanya rasa takut. Ini dapat dilakukan dengan menunjukkan bahwa pendapat dan perasaan anak dihargai. Nah, itu tadi adalah beberapa permasalahan dalam komunikasi antara orang tua dan anak serta pembahasannya. Selanjutnya, apa sih yang dapat kita ambil dari pembahasan yang sudah kita saksikan bersama tadi, agar kita bisa lebih memahami cara membangun komunikasi yang baik dan efektif antara orang tua dan anak. Yuk kita simak kesimpulannya. Jadi, komunikasi yang baik dan efektif merupakan fondasi yang penting dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis antara orang tua dan anak. Sehingga, untuk menciptakan komunikasi yang baik dan efektif antara orang tua dan anak, orang tua perlu lebih banyak mendengarkan anak, menyesuaikan gaya komunikasi anak, mengelola penggunaan teknologi, dan menciptakan lingkungan yang aman untuk berbicara atau berkomunikasi bersama anak. Ya, demikianlah pembahasan tentang komunikasi antara orang tua dan anak. Semoga apa yang sudah saya bahas tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua.
Ingat, komunikasi yang baik itu bikin hubungan keluarga jadi lebih kuat dan bikin anak-anak merasa didengar serta dihargai. Terima kasih sudah menyimak dengan menonton hingga akhir video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian ya. Kalian juga bisa subscribe channel ini biar nggak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga komunikasi yang baik di rumah ya. Bye!